Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin mengenai pertarungan tiga arah antara Kawaki, Kode, maupun seorang Boruto. Serta sang pemeran utama akan mencoba membalikkan keadaan dengan kembali ke desa. Sementara itu, manga Boruto chapter 1 atau 81 kemarin memperlihatkan Boruto sebagai sampul utama dalam manga awalnya. Nanti untuk chapter 82 atau chapter 2, akan segera rilis pada tanggal 20 September mendatang. Dan untuk sekarang, mari kita lanjut membahas prediksi admin pada video part ke-15 ini. Jika kalian ingin menonton lanjutan dari pembahasan ini, pastikan untuk mengecek video dari part 1 sampai 14 sebelumnya agar kalian dapat memahami jalan cerita yang telah admin susun dengan rapi. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part 14 kemarin, prediksi telah sampai ke momen Sasuke dan Shikamaru melakukan percakapan setelah bertemu antara satu sama lainnya. Tensi percakapan mereka terlihat tinggi dan bahkan selalu saling mengancam untuk membunuh. Nah sekarang, mari kita langsung membahas kelanjutannya pada video part 15 ini. Adegan pertama dimulai dari seorang Sasuke ingin menjelaskan semuanya kepada Shikamaru. Sasuke ingin menyampaikan alasan mengapa dirinya pergi menemani Boruto dan menjadi pelindung bagi Boruto di luar Konoha. Dengan wajah serius Sasuke kemudian berkata, "Aku ingin jujur bahwa 3 tahun lalu, Eida mengaktifkan kemampuan pemikatnya. Kekuatan hebat itu disebut dengan nama Zeno Omnipoten atau sebuah teknik maha kuasa dari dewa. Dia telah merubah ingatanku dan ingatan kalian dengan sebuah ingatan baru yang mana kita semua melihat Boruto adalah Kawaki dan Kawaki adalah Boruto yang merupakan anak dari Naruto sejak kecil." Adegan beralih ke Shikamaru yang terlihat tidak mengerti apa maksud dari Sasuke. Dengan nada menuduh, Shikamaru kemudian berkata, "Aku tidak tahu apa maksud dari karanganmu itu Sasuke. Mustahil hal semacam itu terjadi dan aku bahkan tidak sampai berpikir ke arah sana. Kau telah menambah sesuatu yang sangat tak masuk di akal. Jangan mencoba untuk membodohi kami dan seperti biasanya, kau seenaknya saja berkata yang tidak-tidak setelah mengkhianati desa. Dulu kau pernah bilang ingin menjadi Hokage dan sekarang, kau mengatakan hal-hal yang tak masuk di akal." Sasuke kemudian diperlihatkan kesal dan dia merasa jika ini memang percuma untuk dilakukan. Sasuke yang hanya memiliki kepercayaan pada anaknya mengenai Boruto, merasa kalau dia juga bingung pada awalnya. Namun, dia mengingat kembali perkataan Eida saat itu. Eida mengatakan bahwa dia yang telah merubah ingatan semua orang dan itu membuat orang-orang melihat kehidupan Boruto dan Kawaki tertukar. Di sana juga ada Sasuke dan dia mendengar semua yang dikatakan oleh Eida. Jadi, Sasuke memang percaya pada Sarada bahwa Eida adalah dalang utama yang telah menukar kehidupan Boruto dan Kawaki. Lalu, adegan beralih ke Sasuke yang masih menjelaskan fakta kepada Shikamaru. Dengan wajah kesal Sasuke berkata, "Semua ingatan kalian yang sekarang telah dirubah oleh Eida. Kawaki yang kalian lihat saat ini sebenarnya merupakan Kawaki yang dulu dan bukan anak Naruto. Dialah orang yang seharusnya kalian kejar atau bahkan kalian bunuh." Kemudian, ketika Sasuke masih sementara menjelaskan itu, tiba-tiba Eida muncul di hadapan Sasuke dan Shikamaru. Dengan ekspresi kebingungan Eida lalu berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan Sasuke. Mengapa orang yang telah membantu pembunuh keluar dari sini, bisa berkata sesuatu yang mustahil seperti itu?" Nah seperti yang kalian ketahui, Eida pasti tidak mungkin berkata jujur pada Shikamaru. Dia pasti akan membela Kawaki, seperti yang dia perlihatkan pada chapter 81 kemarin. Kembali ke chapter 81 lalu di mana seorang Eida menjelaskan ke Sarada dan Sumire bahwa mereka hanya harus setuju dengan kehidupan atau ingatan yang sekarang. Eida menyuruh Sarada dan Sumire untuk memilih ingatan yang sekarang di mana orang-orang melihat Kawaki sebagai anak Naruto. Akan tetapi, Eida juga tak tahu bila Sarada dan Sumire tidak terpengaruh kekuatan miliknya. Meskipun kita merasa bahwa Eida telah mencurigai gerak-gerik dari Sarada maupun Sumire. Namun fakta dalam chapter 81 kemarin, Eida memaksa orang-orang untuk menjalani kehidupan yang sekarang. Nah dalam penggalan adegan di chapter 81 itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Eida pasti akan membela Kawaki dan tak peduli pada Boruto lagi. Jadi ketika Sasuke datang ke desa dan menjelaskan semuanya, Eida pasti akan menyangkal dan menganggap Sasuke seorang pembohong dan kriminal yang sesungguhnya. Mari kita kembali ke cerita tersebut di mana seorang Eida menganggap Sasuke mengarang ceritanya. Eida kemudian berkata, "Kau telah membela pembunuh sahabatmu sendiri dan sekarang, kau bahkan tidak menyesali perbuatanmu.
Adegan beralih ke Sasuke, yang merasa tersudutkan setelah pernyataan Eida tadi. Sasuke awalnya berharap jika Eida mau berkata jujur pada mereka karena dia adalah pelaku utamanya. Akan tetapi, Sasuke telah salah berharap padanya dan sekarang, Eida malah mendukung dan membela Kawaki di depan mereka semua. Shikamaru kemudian bertanya ke Sasuke dengan berkata, "Apa yang membuatmu pergi bersama Boruto?" Sasuke kemudian menjawab, "Dia masih Boruto yang dulu. Alasan aku mengambil resiko berbahaya ini, sudah jelas mengarah kepada fakta yang sebenarnya. Sebagai seorang guru, aku tidak akan membiarkan muridku menjalani hidup sepertiku. Awalnya aku juga seperti dirimu, yang terjebak oleh niat busuk dari Eida dan Kawaki, namun, aku sekarang menemukan fakta bahwa jalanku ternyata benar. Ini agak rumit untuk dijelaskan akan tetapi, aku berharap kau memahami apa yang aku sampaikan." Lalu, dengan sikap keras kepalanya seperti dahulu, Shikamaru tetap berpegang teguh dengan fakta menurut ingatannya. Dia tetap tidak percaya pada Sasuke dan pada akhirnya, Shikamaru memerintahkan anggotanya untuk menangkap Sasuke. Namun, Sasuke berhasil menghindari serangan mereka dengan begitu mudah. Dengan pasukan yang saat ini sedang terbagi melawan Koji, dan menahan Boruto maupun Kode, mau tidak mau Shikamaru hanya mengandalkan beberapa shinobi yang tersisa. Nah, menurut prediksi admin, kedatangan Boruto ke desa pasti ditunggu oleh Sakura juga. Mengapa dia ikut menunggu? Alasannya sudah jelas bahwa dia ingin mengetahui keadaan dari Sasuke. Jadi, ketika kedepannya di manga Boruto seorang Sasuke kembali ke desa, maka Sakura juga pasti akan muncul untuk menemui dirinya. Walaupun pada akhirnya, momen ini masih kecil kemungkinannya untuk terjadi di manga Boruto ke depannya. Lalu, adegan berikutnya memperlihatkan seorang Boruto yang semakin khawatir dengan keadaan Sasuke. Dia seketika menyerang Kawaki menggunakan kekuatan sejati Jogan, yang mungkin akan diperlihatkan dapat dia gunakan nantinya. Kita masih belum tahu seperti apa kekuatan Jogan, selain yang sudah diperlihatkan dalam manga Boruto di chapter-chapter sebelumnya. Serangannya tersebut membuat Kawaki menghindar jauh dan itu kesempatan bagi Boruto untuk pergi ke tempat Sasuke melalui portal karma. Akan tetapi, Kode tiba-tiba berada di hadapannya dan mencoba mencegat Boruto. Nah, secara tidak langsung, Kode maupun Kawaki terlihat seperti bekerja sama untuk melawan Boruto. Kawaki tidak menentang tindakan Kode yang membantunya menghadang Boruto untuk pergi. Namun, Boruto juga tak bisa hanya tinggal diam melihat mereka. Seketika dia mengaktifkan kembali karma Momoshiki, lalu menggunakan kekuatan Otsutsuki itu menyerang mereka. Dengan ekspresi emosi Boruto kemudian berkata, "Kalian tidak bisa menahanku di sini. Silahkan maju, aku tidak ragu melawan bahkan jika harus saling membunuh." Momoshiki dari dalam diri Boruto, merasa senang dengan sikap tegas yang dimiliki oleh Boruto. Dia terus membela dan membantu Boruto, meskipun mereka mungkin belum berteman. Boruto menyerang Kode dengan brutal, menggunakan teknik Rasendan yang dikombinasikan dengan kekuatan karma Momoshiki serta keahlian pedang miliknya. Kode terkena sabetan pedang dan dia hampir mati diserang oleh Boruto. Jika saja Kawaki tak datang mengganggu duel mereka, maka Kode sudah pasti akan mati. Lagi-lagi bahwa Kawaki selalu bisa menahan Boruto untuk pergi membantu gurunya. Kemudian di sisi yang berbeda, Kakashi telah mengatakan bahwa dia akan mengorbankan dirinya demi para generasi baru. Nah, mungkin kedepannya di manga Boruto, Kakashi akan mati dalam seri ini. Dia selalu menjadi ninja pertama yang berada di garis terdepan untuk menghadapi musuh. Kakashi telah beberapa kali melakukan itu pada cerita di manga Naruto yang lalu. Dan sekarang, admin yakin Kakashi akan tewas pada pertempuran di desa Konoha ke depannya. Lalu kita kembali ke cerita di mana adegan berikutnya, memperlihatkan Kashin Koji terus menyerang Kakashi maupun lainnya. Sambil mengeluarkan api abadi tersebut, Koji kemudian berkata di dalam hatinya, "Semoga ini berhasil membuat orang-orang ini dapat teralihkan agar Boruto dan Sasuke bisa menjalankan misi sesuai rencana." Nah, usut punya usut, Koji ternyata telah bekerja sama dengan Boruto maupun Sasuke. Kemungkinan besar di luar desa, guru dan murid tersebut bertemu dengan Kashin Koji. Lalu kemudian, mereka akhirnya bekerja sama dan Koji tidak pernah menganggap Boruto sebagai musuhnya ketika di awal cerita Boruto lalu. Dan sekarang, mereka bertiga mungkin telah membentuk aliansi demi misi menyelamatkan Naruto serta menghancurkan Kawaki. Sehingga pada momen ini, Koji bertugas untuk mengalihkan perhatian beberapa shinobi Konoha, agar mereka tak fokus pada Sasuke. Begitupun seorang Boruto, yang mencoba mengalihkan mereka dengan muncul secara terang-terangan, tepat di hadapan Kawaki maupun lainnya. Rencana mereka ternyata berhasil karena pada akhirnya, hanya sedikit shinobi tersisa untuk menangkap Sasuke. Seperti yang sudah admin ceritakan tadi bahwa Shikamaru hanya mengandalkan beberapa pasukan Jonin biasa saja. Karena mereka yang lain sedang terbagi melawan Kode dan pasukan Jubinya, serta melawan Boruto maupun seorang Koji.
Kemudian, adegan terakhir beralih ke Sarada, yang mendengar kedatangan ayahnya di tempat lain. Dia seketika menangis dan pergi ke sana juga, meskipun sudah dilarang oleh Kawaki dan Daemon. Di tempat lain, ketegangan terjadi di antara Sasuke dan Shikamaru. Seketika, Shikamaru melancarkan serangannya menggunakan jutsu bayangan. Sasuke yang dalam posisi terluka, bisa dengan mudah terjebak dalam bayangan Shikamaru. Lalu di belakang Shikamaru, muncul Sarada yang telah melihat keadaan ayahnya. Dia seperti ingin menyerang Shikamaru namun, Sumire menahan dirinya. Akan tetapi, Sarada terlihat mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya, dan bersiap melancarkan sebuah serangan yang misterius. Nah, untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-16 nantinya. Semoga beberapa prediksi admin ini akan terjadi ke depannya di manga Boruto. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.